Kisah Kiai dan Santri. Bagian 56. Kebiasaan yang sulit diobati. Orang-orang yang dekat dengan Allah SWT dan para ahli surga gemar berdoa kepadanya karena doa itu adalah perhubungan kasih sayang di antara Tuhan dengan hambanya. Allah SWT memanjakan hambanya dengan membuka pintu doa. Tanda kecintaan Allah pada hamba itu Allah menggerakkan pada hati hamba agar berdoa, lalu Allah memberi karunia berupa terijabahnya doa. Dan jika Allah itu menghendaki orang itu jauh darinya maka Allah menjadikan orang itu malas meminta dan berdoa, dan menimbulkan syakwa sangka kalau meminta itu menunjukkan ketamakan, padahal Allah itu tempat meminta. Tanda kekuasaannya adalah mampu mengabulkan semua permintaan bagaimanapun sulitnya, tapi hamba yang ingin Allah jauhkan itu seakan tak percaya atau merasa dirinya kotor, atau alasan tertentu sehingga hamba itu di dalam pikirannya jauh untuk bergantung pada Allah. Jika lisan kita hati kita cenderung meminta pada Allah, berarti Allah itu tengah menyayangi kita. Sebab tak ada yang berdesir di dalam hati seorang manusia, itu ada dan berdesir lalu menjadi suatu amal ibadah. Kecuali Allah menjadikan izin untuk terjadi dan berlaku. Suhandi ketika datang padaku pertama kali, wajahnya amat gelap oleh aura syaitan, walau sekalipun aku tahu apa yang pernah dia lakukan, maka aku harus bersikap bukan orang yang menghakimi, semua manusia bagiku punya proses perjalanan. Dan jika kita selalu menyalahkan orang lain, atau menvonis salah orang lain dengan segala masa lalunya maka tak akan bisa kita menjadikan manusia lain menjadi benar. Semua orang akan terlihat salah, padahal semua orang itu punya pintasan perjalanan, yang tak selalu baik. Tapi sekalipun seorang pelacur, maka tak ada yang bercita-cita menjadi pelacur, sekalipun perampok maka tak ada yang bercita-cita menjadi perampok. Mas, saya mau minta tolong, agar usaha saya bisa maju, kata Suhandi. Ya ikut saja zikir di sini, nanti juga akan maju, tapi mungkin kamu akan lama, kataku. Kenapa begitu mas? Ya orang itu kan bisa maju usahanya, bisa melaju cepat sebuah motor. Kalau di dalam mesinnya motor itu bersih dari kotoran dan kerak, kalau karaten, kotor, tentu jalannya akan lambat, dalam motor harus diservis dulu, apa yang rusak parah harus diganti, kalau bannya saja jadi angka 8 lalu motor dipaksa jalan, itu hanya akan menyusahkan yang mengendarai. Bisa jadi dari Surabaya ke Jakarta, sepanjang perjalanan motor akan dipikulnya, ya daripada seperti itu mendingan jangan bawa motor, kalaupun motor terpaksa dibawa maka harus ditumpangkan ke bas. Sama dengan sebuah usaha jika kok usaha itu sudah lubang sana-sini, mending ditinggalkan. Mencari usaha baru, walau hasilnya lebih sedikit, setidaknya akan bisa menutup lubang di usaha lama, tapi kok usaha sudah remuk, masih dipaksakan jalan, maka bisa dipastikan usaha bukannya akan menemui kebaikan, tapi akan malah makin mengalami kerugian, jelasku. Walau terus terang aku ini nol besar dalam bidang usaha. Wah kalau meninggalkan usahaku yang lama ya sulit mas, kata Suhandi. Ya itu terserah sampean, saya juga bukan orang yang mengerti dengan usaha. Itu hanya saran saya saja. Ya saya hanya minta doanya saja mas, kata Suhandi. Ya sekali lagi kucontohkan motor, biar mudah pembahasannya. Ini misal motor setelah tabrakan lalu bannya lepas, dan apa-apanya patah, rantainya juga putus. Lalu diletakkan di depan pendoa yang paling tangguh sekalipun, maka didoakan siang malam juga tak akan motor itu kembali seperti semula. Artinya tetap saja motor itu hancur, artinya begini, apa yang sudah terlihat jelas di depan mata. Maka itu penyelesaiannya dengan cara yang terlihat di depan mata, ya kalau tali putus disambung, tangan kotor dicuci, tak bisa tali putus lantas didoakan,
saranku carilah usaha lain, yang bisa diharap hasilnya walau sedikit, tapi terus-menerus sehingga bisa menambal lubang di usaha yang sekarang. Tapi tak mau juga tak apa-apa, jelasku. Dan Suhandi masih terus menggeluti usahanya, hutangnya makin membengkak, setiap setoran pendapatannya hanya untuk membayar bunganya hutang, dan pendapatannya tak mencukupi untuk sekedar menutup bunga. Tapi berulang kali Suhandi tak juga mau meninggalkan usahanya, seakan telah ada keterikatan dengan usaha yang mungkin pernah menjadikan kaya, sehingga Suhandi terseret dalam keterjebakan yang tak berkesudahan, seperti tikus yang muter-muter di lubang jebakan, dan telah tak bisa keluar. Memang lebih sulit memberi saran seseorang yang telah terjebak oleh hitung-hitungan akalnya, dan selalu mengandalkan hitungan matematika. Aku hanya menggelengkan kepala jika Suhandi meminta saran, karena walaupun dia meminta saranku seakan-akan saranku itu hanya seperti angin lalu saja, dia sudah terlanjur terperangkap oleh daya hisap pikirannya sendiri. Dan mengejar hayalan yang tak ada bentuknya. Mengeluarkan orang yang terjebak oleh mimpi dan hayalannya itu lebih sulit, seperti orang yang tengah mabuk pil ekstasi, dibilangi bagaimanapun itu hanya akan melelahkan diri bicara saja. Maka aku hanya berharap Allah memberikan kesadaran dari sisi yang mungkin lebih baik nanti kesudahannya. Aku hanya memerintahkan Suhandi rajin sholat, dan menjalankan ibadah, yang selama ini ditinggalkannya, sebagai orang yang menyampaikan, maka aku hanya wajib menyampaikan. Secara penerimaan dan hasil nantinya itu bukan urusanku lagi, aku yakin jika kehendak baik dan disertai suatu kebenaran menyampaikan akan berhasil baik. Berulang kali aku menyarankan pada Suhandi, dan berulang kali aku juga tahu kalau dia tak akan menerima dengan akalnya. Tapi aku tetap tak bosan menyampaikan. Apakah nanti usahaku akan membaik? Tanyanya. Dalam usaha dan keseharian, orang itu tak beda dengan ibadah. Jika tak mau diberi peringatan oleh Allah dengan cara halus, maka akan diberi peringatan dengan cara kasar, jelasku. Bagaimana itu cara halus? Dan bagaimana itu cara kasar? Tanya Suhandi. Cara halus seperti puasa, jika tak ingin nanti diperingatkan oleh Allah dengan cara kelaparan, sakit perut, kesusahan mendapatkan rizki untuk mengisi perut, dan selalu urusan perut itu sangat menyulitkan, maka lakukanlah puasa. Guncangkanlah hati dengan zikir, kejutkan hati dengan lafaz jajalah, agar diri tak diperingatkan Allah dengan gempa bumi dan sambaran petir. Jadi segala sesuatu kita ini mau ngambil cara halus memperingatkan diri dengan introspeksi, jika kita diperingatkan Allah dengan gempa bumi, banjir bandang, badai petir, agar kita mampu membaca setiap gerak dan perbuatan itu semua ada maksudnya. Karena alam ini menunjukkan keberadaan Allah di segala aspek apapun yang wujud. Kamu itu sudah terlalu banyak makan barang haram, kataku. Lah saya bisnis halal kok mas, jawab Suhandi. Ya kalau sistem yang kamu pakai, sistem makai sogok agar dapat pinjaman. Lalu mengganti uang senang karena belum bisa membayar hutang itu tidak dibenarkan dalam Islam, walau itu ada dalam kesepakatan. Berarti itu haram. Iya itu tak boleh. Tapi semua orang menjalankan. Walau semua menjalankan, kalau haram ya tetap haram. Kayak di suatu daerah misal minuman memabukkan dijual bebas, minuman memabukkan ya tetap haram, atau di kawasan pelacuran, lalu semua orang melacur, pelacuran ya tetap haram, atau di Bali di pantai, semua orang telanjang, ya telanjang tetap haram. Jadi halal haram itu tidak bisa ditentukan oleh sedikit banyak orang kayak pilihan kepala desa. Kalau haram ya selamanya haram, sekalipun semua penduduk di muka bumi menjalankannya. Wah lalu bagaimana mas? Makanya itu jadi sulit, jalan satu-satunya kamu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ingat setetes minuman memabukkan itu 41 hari ibadah tertolak, walau dalam kewajiban gugur jika menjalankan sholat,
tapi sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, juga makan makanan yang haram, maka doanya tertolak. Jadi berdoa tak ubahnya membaca bacaan cersil. Wah kok ada yang kayak gitu ya? Ya kalau ndak percaya, sekarang saja dites, kamu berdoa minta hujan, apa hujan akan turun, gampang kan untuk tahu. Ya saya doanya jelas ndak diterima mas. Lah memangnya Allah terhalang menerima doa? Tidak kan? Allah SWT saja yang mencipta, meletakkan hukum dan peraturan, membagikan rizki dan lain-lain. Dia menentukan urusan dengan bijaksana dan adil, termasuk urusan mengenai diri kita dan apa yang terjadi pada kita. Kita memandang diri kita dan kejadian yang menimpa kita dalam skop yang kecil. Allah melihat kepada seluruh alam dan semua kejadian, tanpa keliru pandangannya kepada diri kita dan kejadian yang menimpa kita, juga tidak beralih pandangannya dari makhluknya yang lain. Maha sempurna Allah suci dari celah. Bahkan Allah amat memperhitungkan sedetail sampai urusan paling kecil, sampai urusan pigmen di kulit, sehingga orang tak berpenyakit belang karena pigmen kulitnya tercukupi, juga kelengkapan molekul zat dalam darah. Kekurangan dari salah satu zat saja orang akan sakit, juga kelebihan satu saja zat dalam darah orang juga sakit, jadi ukurannya harus konsisten dan saling melengkapi dengan zat lain. Misal gula darah seseorang dalam darah lebih maka seseorang akan sakit juga jika zat asam, berarti semua telah diatur Allah sedemikian rupa, agar manusia itu bisa bergerak dengan gerakan yang saling mendukung apa yang di dalam tubuh. Dalam pengaturan Allah itu ada pengaturan secara fisikal. Dan ada pengaturan secara ruh dan hati, sama dalam pengaturan dalam ruh, yang sama sekali tak pernah terlihat itu, tak beda pengaturannya dengan pengaturan lahiriah. Cuma dalam pengaturan lahir, badan lahir ini butuh makanan lahir, jika kita makan maka kecukupan kebutuhan badan atas zat yang dibutuhkan sangat mempengaruhi lahiriah seseorang, maka manusia itu bisa dilihat jika kurang salah satu zat yang dibutuhkan tubuhnya, dengan sendirinya akan terlihat lemes, sakit, malas. Tak beda dengan pengaturan lahiriah, yang membutuhkan asupan makanan lahir, maka asupan batiniah, ruh juga membutuhkan makanan yang sifatnya tidak membuat ruh, dan hati, juga pikiran, menjadi sakit. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha, yang menjadikan ruh itu Allah. Yang menjadikan hati itu Allah, yang menjadikan kejernihan pikiran kesehatan hati dan sekaligus yang menempatkan ilham dan aneka macam pengetahuan itu adalah Allah. La ilma lana ilama, alam tanah, tidak ada yang memberi pengetahuan kecuali Allah yang memberi pengetahuan, pengetahuan itu cahaya. Cahaya dengan Allah itu tak bisa dipisahkan, karena Allah itu cahaya itu sendiri, kebijakan, ilmu, dan apa yang memancar dari Allah itu yang menjadi kebutuhan ruh, makanya dalam diri Allah itu terdapat Asmaul Husna, kadang hati itu butuh ketenangan, kesabaran, maka ada nama Allah As-Sobir. Yang dibutuhkan oleh kebutuhan hati dan ruh atas sabar, lalu sering-sering asma sabar itu kita sebut-sebut, sehingga seperti cahaya yang membekas pada sesuatu yang disinai. Jika diupayakan untuk disinai dan selalu diupayakan, maka hati akan membekas rasa sabar. Karena bekas rasa sabar dari cahaya sabar yang dimiliki Allah, juga jika hati membutuhkan rizki, maka ada Al-Fatah, yang membuka, ada Al-Wahhab, yang banyak memberi, dan ada Ar-Rozak, yang memberi rizki, wa ma min zabatin fil ardi ila, alalohi rizkoha. Tak ada apapun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberi rizki, maka jiwa membutuhkan itu, lalu jiwa harus mencari cahaya atas kebutuhannya rizki, sekalipun di luar sibuk mencari rizki sementara hati sama sekali gelap dari rizki. Sekalipun dapat rizki maka rizki itu hanya sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan untuk dunia akhiratnya hanya habis untuk foya-foya, sebab hati gelap dari kepahaman untuk apa kegunaannya rizki,
kemudian semua hidup hanya sia-sia, sebab tanpa adanya sinkron antara jiwa dengan badan. Tanpa adanya sinkron antara mesin motor dengan bodi, juga sama jika mesin motor itu bagus, sementara bannya lepas, maka motor juga tak akan bisa jalan. Seperti manusia juga, jika yang dalam dan luar tidak saling mendukung dan saling melengkapi, maka bisa dipastikan manusia itu akan berjalan dalam rel yang tak ada keseimbangan, bisa jadi lelah lahirnya, atau lelah batinnya. Jika kemudian mesin motor diberi mesin dokar, tentu tidak nyambung, juga roda bis meledak lalu diganti roda sepeda mini, tentu juga tak akan nyambung. Segala sesuatu harus sesuai porsinya. Orang dewasa saja disuruh makan makanan bayi tiap hari yang dari pisang dihancurkan dicampur nasi, atau bubur, maka manusia dewasa akan lemas, karena tak cukup dengan asupan gizinya. Begitu juga, motor dinaiki sejak lama, mesinnya tak pernah diservis. Oli tak pernah diganti, bensin tak pernah diisi, bisa pasti mesinnya akan ngadat. Manusia juga begitu jika hatinya tidak pernah diberi makan dengan zikir, apa yang dibutuhkan hati sama sekali tak pernah diteliti, lalu asupan gizinya, makanannya yaitu zikir tak pernah dilakukan. Maka bisa pasti hati itu akan ngadat, rusak, suka sekali sombong, suka sekali tamak, rakus, tak syukur, mengeluh, pengumpat, tak sabar, pendengki, kasar, lacut, buruk sangka, suka meremehkan orang, tak terima dengan keadaan, dan berbagai macam sifat buruk tumplek blek. Apalagi seperti misal motor yang sudah tahu mesinnya rusak, kok malah dipaksakan jalan, maka akan makin rusaknya parah. Hati juga gitu, jika sudah tahu suka mengumpat, suka mengeluh, suka menghina orang, tapi kok ndak mau menyadari itu adalah penyakit yang merusakkan hati, kok terus dilanjutkan, maka akan makin mencari kata-kata paling kotor untuk diumpatkan. Itu bukan menunjukkan hebat tapi seperti motor yang suaranya makin keras dan makin memekakkan telinga. Itu bukan motor yang benar, tapi yang rusak. Sama kok makin hati itu suka mengumpat dengan lisan dan menemukan umpatan yang paling jelek, itu bukan menunjukkan diri makin berilmu, tapi makin rusak. Orang yang tidak berbekas pada hatinya akan kesempurnaan Allah SWT itu adalah orang dungu. Dia masih juga merungut tentang perjalanan hukum takdir ilahi, seolah-olah Tuhan harus tunduk kepada hukum makhluknya. Bagi yang cenderung mengikuti latihan kerohanian perlulah berusaha untuk melenyapkan kehendak diri sendiri dan hidup dalam aturan Allah, menjalankan hidup lahir sesuai dengan jalan Allah, dan menjalankan kehidupan batin dengan memberi asupan-asupan makanan batin, yaitu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan batin agar hati tersinari nur ilahiyah, rasa syukur menjadi udara, kesabaran jadi air, dan ketenangan jadi bumi pijakannya. Kepada siapa saja hati lapang, jauh dari iri. Sebab syukur dengan apa yang dimiliki, dan jauh dari mengumpat karena sabar dengan keadaan yang dihadapi. Manusia siapapun pasti yang dicari kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat, kebaikan dunia juga kebaikan akhirat, dan keduanya perlu ilmunya, dan keduanya perlu pekerjaannya masing-masing. Jika salah mengambil langkah, maka sekalipun sesal dengan menangis darah itu tak akan membuat waktu yang telah lalu kembali, apalagi jika diri sudah mati. Jangan sekali-kali mengeluhkan takdir karena penentu takdir tidak pernah berbincang dengan sesiapapun dalam menentukan arus ketentuannya. Takdir itu tiada siapapun dapat mengubah, kecuali Allah yang sanggup mengubah. Jika Allah tak sanggup mengubah maka namanya bukan ala kulli syai'in qadir, artinya melakukan apapun itu kuasa, jadi Allah itu kuasa melakukan apapun. Termasuk merubah takdir seseorang yang buruk ingin dirubah menjadi baik. Kita yang manusia, jika khawatir takdir buruk ternyata telah dituliskan untuk kita, maka kita tinggal meminta pada Allah agar takdir yang buruk dirubah menjadi baik. Tentunya kita harus mendekatkan diri pada Allah.
Baru mengajukan permintaan, orang lapor polisi aja harus datang mendekat ke kantor polisi, orang lapor mau nikah harus mendekat ke kantor urusan agama. Allah sama sekali tak mengharap kita itu mendekat, sebab kita mendekat atau kita menjauh, sama sekali tak menguntungkan bagi Allah. Tapi kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jika kita mau mengenali Allah SWT, kita tidak boleh melihatnya pada satu aspek saja. Jika kita melihat Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, kita juga harus melihat Allah Al-Aziz, Maha Keras. Jika kita melihat Allah Al-Hayyu, yang menghidupkan, kita juga harus melihat Allah Al-Mumit, yang mematikan. Jika kita dapat melihat semua sifat-sifat Allah SWT dalam satu kesatuan, barulah kita dapat mengenalinya dengan sebenar-benarnya siapa itu Allah. Bila Allah SWT dikenali dalam semua aspek, hikmat kebijaksanaannya dalam menentukan sesuatu perkara pada sesuatu masa tidak terlindung lagi dari pandangan mata hati. Hati yang tidak mau tunduk kepada Maha Pengatur tidak akan menemui kedamaian. Seperti orang yang sudah digariskan makan dengan mulut, lalu berusaha makan makanan lewat lubang telinganya, sungguh akan menganiaya dirinya sendiri, atau orang yang sudah ditetapkan melihat dengan mata, lalu mencoba melihat dengan lidahnya. Pasti akan sulit mengenali barang karena tidak adanya optik di lidah. Juga jika berusaha mengecap makanan dengan matanya pasti akan merasakan perih tak berkesudahan. Jika merasakan sambal, itu merupakan tanda jelas kalau manusia atau hewan apapun itu tak bisa melepaskan diri dari ketentuan Allah. Jika berusaha melepas diri dari ketentuan Allah, itu hanya akan menganiaya dirinya sendiri. Waktu, ruang dan kejadian akan membuatnya gelisah karena nafsunya tubuhnya tidak akan mau diajak memenuhi yang di luar jangkauan, tidak dapat menguasai semua itu. Dia inginkan sesuatu perkara pada satu masa sedangkan Maha Pengatur inginkan perkara lain. Kehendak makhluk tidak dapat mengatasi kehendak Tuhan. Jika ingin hati menjadi tenteram, usahakan agar hati senantiasa ingat kepada Allah SWT. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia. Ayat 28, Surah Ar-Ra'd menunjukkan bagaimanapun tidak bisa tidak manusia kalau ingin bahagia dunia akhirat maka harus menyesuaikan diri dengan aturan yang Allah berikan. Lalu ridho dan menerima bulat, mensyukurinya seperti Allah tentukan makan makanan dari mulut, maka itu kita terima. Kita syukuri dengan menjaga mulut, rajin menyikat gigi, dan menghindari makanan yang membuat gigi pada lepas, misal makan sekrup, baut dan koral, atau makan tiang listrik, sebab ada makanan manusia yang mencocoki manusia, nah itu yang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Sama dengan hati. Apa yang tidak menjadi porsinya hati, maka kita hindari dan kita bersihkan, seperti benci, iri, dengki, sombong, ujub, itu bukan porsinya hati, juga bukan layak untuk dikonsumsi, seperti mulut mengkonsumsi besi dan koral, konsumsinya hati adalah zikir. Berimanlah kepada Allah SWT dan beriman juga kepada takdir. Lepaskan yang sebab musabab yang menjadi pagar nafsu menutup hati. Suhandi datang, wajahnya kelihatan sangat keruh sekali, aku yakin dia pasti sangat banyak masalah. Ada masalah lagi? Tanyaku sambil menyalakan rokoklah kesukaanku. Iya mas. Aku mau dicinduk polisi, jawabnya dengan nada khawatir. Kenapa mau dicinduk? Aku punya banyak hutang mas, dan orang yang ku mengutang padanya itu melaporkanku ke polisi. Ya itu kesalahanmu, harusnya kamu itu jangan bayar hutang dengan mengutang lagi. Masak bayar hutang dengan meminta barang dan memberi giro kosong, dengan mengatakan nanti mau dibayar sekalian, lalu setelah jatuh tempo, giro tidak diisi, malah minta barang lagi dengan alasan kalau itu akan dipakai bayar hutang yang sebelumnya. Aku saja mumet dengan cara berpikir yang kamu pakai.
Kalau aku lebih simpel pikiran, mending bisnis yang langsung jadi, ndak pakai muter-muter, ulur-uluran kertas yang tak ada isinya begitu, ya mending jualan pisang goreng terjual dan uang dipegang, ya kayak caramu yang kamu pakai itu bisa saja sukses. Tapi nanggung hutang yang segitu banyaknya, ya bagiku tak sanggup, bukan tak sanggup nanggung secara tak mau bayar, tapi takutnya aku mati hutangku belum dibayar, makanya sekalipun aku ini hidup miskin, makan seadanya, malah kerjaan cuma ngurusi jamaah, ndak punya kerjaan lain, dan miskin. Tapi kalau disuruh hutang terus terang aku takut, jadi hutang seperak saja aku ndak punya. Bagiku hidup itu simpel saja, hidup sederhana, apa adanya, di jalan Allah, hutang tak punya, dan mati tak berat meninggalkan dunia, karena tak ada tanggungan yang harus ditanggung. Ya ndak pegang uang ndak apa, yang penting keluarga kecukupan, jadi aku orang yang tak berpikiran muluk-muluk. Tapi kenyataannya aku terlanjur begini, mungkin dulu perhitunganku salah, sehingga aku mengalami seperti ini. Ya menurutku bukan salah lagi, amat salah. Karena apa selama ini yang kamu makan saja sudah menjadikan rizki yang kamu terima tidak berkah. Lah terus solusinya bagaimana Mas? Tanya Suhandi. Ya solusinya kamu harus taubat. Mandi taubat tiap jam 12 malam ke atas. Lalu masalah aku mau dicinduk polisi bagaimana Mas? Ya dihadapi dengan jantan, kan kamu berani melakukan harus berani menanggung akibatnya. Tapi saya dibantu doa Mas. Biar saya selamat. Ya kalau soal itu aku doakan kamu selamat, kataku sambil menyalakan rokok yang kedua. Sebenarnya siapa orang yang melaporkanmu ke polisi? Ini orang Kajen Mas. Yang melaporkanku kakaknya yang punya urusan hutang denganku, jawab Suhandi. Loh kok bisa kakaknya yang melaporkan? Iya Mas, malah kalau aku ke tempat orang yang punya hutang padaku itu, kakaknya itu yang selalu marah-marah padaku. Dan seakan ingin memaksaku. Ya coba nanti aku lihat bagaimana, yang penting kamu itu banyak-banyak bertaubat, dan banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah, agar ditolong oleh Allah. Kalau aku sendiri cuma bisanya mendoakan, kalau kamu sendiri tak mau mendekatkan diri pada Allah, ya aku percuma saja mendoakan. Ya kayak nyiram air bersih ke comberan, berapa kali disiram juga air bersihnya akan ikut menjadi comberan, karena selama ini salah jalan, menjalankan hal yang dilarang agama, kayak suka pergi ke dukun, belum lagi makanan yang kamu makan adalah makanan yang haram dari riba. Jadi apa-apa sudah ditolak oleh Allah, tapi kalau kamu serius, sungguh-sungguh, Allah itu juga zat yang penuh kasih sayang, pintu taubatnya lebih luas dari bumi dan seisinya, jangan lupa wirid yang kuberi dijalankan dengan tekun. Wah aku wiridnya tak pernah selesai Mas. Malah baru dapat bismillah 100 juga sudah ketiduran. Ya kalau gitu, kamu pantas ditangkap polisi. Loh kok gitu Mas? Ya iya, lah kalau mau disuruh menjalankan peringatan halus supaya mendekat dengan Allah, dengan cara zikir, kamu malah tidur. Ya kalau diingatkan secara halus tak mengindahkan, ya Allah akan menjadikanmu ditangkap polisi, mungkin dengan dipenjara kamu akan sadar. Oh alah kok malah gitu tuh Mas, bok saya didoakan tuh Mas biar tak dipenjara. Ya kamu kalau ndak mau dimasukkan penjara ya zikirnya diperkuat. Jangan malas, kalau tidur, anak kecil juga bisa, semua orang juga senang, lah kamu kan punya masalah, kok malah lebih memilih tidur, ya nanti tidur saja dipenjarakan lebih banyak waktu. Waduh bagaimana Mas, saya tak mau dipenjara. Ya kalau tak mau dipenjara, zikir yang ku beri itu dituntaskan, kan selama ini zikirmu tak ada yang tuntas. Tapi kan sudah aku bayar besoknya Mas. Kalau besoknya tak tuntas, kan itu namanya sama saja hutang dibayar hutang, ya kayaknya memang kamu itu sudah terlanjur kebiasaan diri membayar hutang pakai hutang. Masak sampai zikir saja diutang, dan dibayar dengan hutang. Bersambung.
Bagian 57.